Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok sadar wisata Kampung Wisata Doli. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Reza Aulia Kartikendrawati dengan NIM 1521141413049, Prodi Bina Wisata 2, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Yang pertama, apa sih Pokdarwis itu? Pokdarwis adalah kelembagaan tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab, serta berperan sebagai penggerak dalam membentuk terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan, serta terwujudnya sakta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam membangun kepariwisataan, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis, serta mensukseskan pembangunan kepariwisataan. Pokdarwis sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah. Yang kedua, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sakta pesona bagi tumbuh berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang gimana sih Doli ini berubah menjadi kampung wisata, kita harus lebih tahu dulu nih sejarahnya. Sebenarnya sih Doli itu dulu sebelum menjadi kampung wisata. Nah, kalau kita bisa lihat dari foto ini adalah foto dari Gang Doli yang waktu masih menjadi kawasan lokalisasi. Sangat banyak banget ya rumah-rumah bordil. Di sini juga terdapat banyak sekali anak-anak kecil yang bermain di sekitar daerah tersebut. Aduh, sayang banget ya. Nah, gimana sih terbentuknya Doli ini? Doli sendiri merupakan tempat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Bangkok dan Singapura. Nah, karena merupakan kawasan terbesar penjajakan seks komersil terbesar se-Asia Tenggara, kawasan Doli ini tidak hanya ramai dikunjungi oleh warga Surabaya dan sekitarnya, namun juga masyarakat di Indonesia dari luar pulau, bahkan ada turis dari mancanegara juga loh yang datang jauh-jauh hanya untuk menikmati wisata seks komersil ini. Doli sendiri sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda yang dibuka untuk melayani para tentara Belanda dan didirikan oleh seorang wanita yang menikahi tentara Belanda dan membuka bisnis pertama rumah bordil di kawasan tersebut. Sesuai dengan namanya, yaitu Doli Cafe, maka kawasan tersebut akhirnya lebih dikenal dengan kawasan Gang Doli. Wali Kota Surabaya sendiri, Ibu Tri Risma Hari, merasa kurang nyaman dengan adanya kawasan tersebut yang takutnya nantinya akan memberikan dampak buruk bagi para anak kecil yang tinggal di daerah tersebut. Maka tidak jarang pula ada anak kecil yang sudah menjejakkan dirinya. Juga banyak sekali kasus anak hasil hamil di luar nikah yang tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ibunya akibat kejadian seks komersil tersebut. Kalau kita mau tahu lebih jauh juga, di sana juga banyak sekali kasus dan tempat praktek untuk aborsi secara ilegal. Untuk menutup Gang Doli sendiri, kita bisa lihat di sebelah kanan, foto sebelah kanan, banyak sekali tantangannya ya. Wali Kota Surabaya sendiri sudah memiliki ide gagasan untuk menutup kawasan ini sejak lama sekali, namun butuh persiapan dan rencana yang sangat matang untuk pengaplikasiannya. Nah, saat berita mengenai penutupan ini sudah tersebar, tidak sedikit masyarakat sekitar melakukan aksi demonstrasi menyatakan ketidaksetujuan penutupan kawasan ini. Karena mereka sangat takut jika mata pencaharian mereka akan hilang, karena mata pencaharian mereka sangat bergantung dengan kawasan ini. Namun, ada juga kok masyarakat yang mendukung penutupan kawasan tersebut, karena mereka lebih mementingkan tentang masa depan anak-anak mereka dan tidak ingin kawasan ini memberikan pengaruh atau dampak buruk
bagi anak-anak mereka ke depannya. Nah, untungnya, syukurnya, kawasan Doli sudah resmi ditutup pada tahun 2014 dan dibuka kembali, namun bukan sebagai kawasan lokalisasi, namun sebagai kampung wisata sesuai rencana dari Ibu Tri Risma hari ini. Dengan penutupan tersebut, maka sekarang saatnya sudah untuk mengubah wajah Doli dan membangun kembali mata pencaharian masyarakat sekitar yang telah hilang. Untuk menjadi awal perubahan dari wajah Doli ini, pemerintah ingin memanfaatkan sumber daya manusia yang sangat banyak di daerah tersebut dan mengembalikan kembali mata pencaharian mereka dengan membuka kampung wisata ini. Nah, apa sih langkah pertamanya? Yang pertama, mendirikan rumah batik yang digunakan untuk menampung orang-orang yang ingin belajar membuat batik. Nah, saat ini rumah batik ini sudah ramai banget dikunjungi oleh wisatawan, mulai dari ibu-ibu, pelajar, sekaligus juga wisatawan asing. Nah, di rumah batik ini kita juga bisa belajar membuat batik, juga berbelanja untuk sebagai oleh-oleh. Selanjutnya mereka juga membuat makanan ringan yang diberi dengan nama seni jali atau samilar jarak Doli. Juga mereka juga membuat minuman orumi yang merupakan jenis minuman dari rumput laut dengan olahan berbagai macam rasa. Itu sehat banget kan ya makanannya. Nah, untuk makanan juga barang-barang ini kita bisa membelinya di sentra oleh-oleh kampung wisata Doli. Jadi nggak usah khawatir kalau mau beli oleh-oleh Surabaya yang deket-deket ya. Nah, di sini juga ada pasar burung dan batu akik. Nah, pasar burung dan batu akik ini diharapkan juga menarik minat bapak ini yang dari Surabaya buat datang ke kawasan ini. Jadi kalau misalnya mereka menemani anaknya atau istrinya lagi berwisata di sini, bukan hanya istri dan anaknya aja yang bisa menikmati, tapi bapaknya juga bisa. Kayak suka tuh bapak yang kayak beli burung atau koleksi batu akik. Nah, namun jauh sebelum itu, para pemerintah juga mendirikan pusat pelatihan UMKM yang diharapkan mampu membuat masyarakat sekitar menyadari dan mengembangkan potensi dalam berjualan. Nah, pusat pelatihan UMKM ini nggak cuma ngajarin masyarakat sekitar tentang bagaimana cara membuat barang, bagaimana membuat produk untuk dijual, namun juga tentang bagaimana sih cara mengolah bisnis dengan baik itu, bagaimana cara mengatur keuangan dalam bisnis, dan juga bagaimana cara mempromosikan bisnis agar bisnis mereka lebih berkembang. Selain itu, kalau kalian lagi di sini nih terus lapar, nggak usah khawatir karena di sini juga ada sentra kulinernya yang dijamin makanannya enak-enak dong. Karena di daerah sini tuh udah diisi dengan masyarakat sekitar yang dulunya mungkin buka-buka kayak warung makanan ya, itu disediakan tempat yang lebih layak dan tempat yang lebih bagus. Jadi untuk para wisatawan nggak usah takut kalau mau makan dan kehujanan, karena jadi di dalam indoor, dalam ruangan udah dingin juga, nggak usah kepanasan, nggak kehujanan. Nah, para pemerintah juga tidak hanya berfokus kepada para orang-orang tua, namun juga berfokus kepada anak-anak kecil dan remaja di area sekitar dengan mendirikan fasilitas kesehatan seperti lapangan sepak bola dan area bermain, ada juga lapangan futsal. Jadi nggak perlu tuh kayak foto yang pertama ditunjukkan, nggak perlu tuh ada anak-anak kecil yang main di tengah-tengah jalan, kan takut ya nanti kalau ada motor atau mobil lewat gitu. Perubahan signifikan ini yang awalnya dari tempat lokalisasi menjadi kampung wisata menjadi pembuktian bahwa wajah utama dari Surabaya itu bukan hanya sekedar tentang tempat lokalisasi, namun banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi di Surabaya, salah satunya ya Kampung Doli tersebut. Dan juga kalau kita bisa tahu setelah penjelasan tadi, banyak sekali hal-hal kegiatan juga barang-barang yang bisa kita beli dari kampung wisata Doli ini. Dan pengembangan kampung wisata Doli ini tidak hanya sampai sini saja, namun diharapkan masyarakat sekitar dapat berkembang dan berinovasi secara mandiri setelah diberi pembekalan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.